Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yoma TV. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah pesantren, tentang pendidikan pesantren. Nah, teman-teman, mungkin kalau kita bahas pesantren, stigma yang muncul di pikiran kita lah pendidikan pesantren mungkin pendidikan yang masih kumuh, pendidikan yang masih ansih pada bentuk orang pendidikan agama saja gitu, tidak ikut terhadap perkembangan pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Zinullah Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perkenalkan dulu, Ustadz ini, Ustadz Zinullah Somad ini adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuanyar. Nah Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait sistem pendidikan pesantren di era digital Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Yoma TV, peradaban yang berbahagia, bahwa sistem pendidikan pesantren itu sebagai sebuah sistem tradisional yang dikenal mulai abad 16 ya. Yeah. Jadi ada, kalau mungkin kita ingin mengetahuinya, lihat dari sisi tujuannya. Jadi tujuan pesantren, pendirian pesantren itu sangat sederhana sebenarnya, yaitu menyiapkan generasi Islam yang memiliki kemampuan pendidikan keagamaan dan akhlak. Jadi dua itu ya, dua variabel itu aja yang. Tapi itu asal mula pendiriannya, dan sampai sejauh ini pendidikan ini, sistem pendidikan ini sudah sedikit banyak ditiru oleh sistem pendidikan nasional. Dan tidak sedikit sebenarnya sistem pendidikan pesantren ini telah memberikan inspirasi dan juga peran yang tidak sedikit kepada bangsa dan negara. Contoh misalnya bahwa pesantren itu menawarkan konsep konsep integrasi keilmuan. Konsep integrasi keilmuan itu di satu sisi sebagai lembaga pendidikan keislaman yang mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, di sisi lain juga menerima dan mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu umum ya, ilmu-ilmu pengetahuan, iptek ya kalau sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sisi manfaat yang kedua, peran yang kedua, pesantren hari ini sudah menjadi pesantren yang mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang inklusif, terbuka untuk semua. Walaupun satu sisi memang hierarki antara guru murid, ustadz santri itu masih ada, gitu kan. Tetapi di sisi lain memang pesantren sudah menjadi lembaga pendidikan yang menarik ya, yang menarik untuk dikaji, yang juga menjadi harapan masyarakat. Karena begini, pesantren ini satu sisi dia memiliki keunikannya. Keunikannya apa? Ya, menurut Semashari Taufir itu ada 5 instrumen pesantren. Instrumen pesantren yang pertama itu adalah funduk, asrama, pondok, pondok pesantren itu harus ada. Lalu yang kedua itu adalah kiai. Nggak mungkin nggak ada pesantren nggak ada kiainya, nggak mungkin. Lalu yang ketiga masjid, selalu identik dengan masjid. Yang namanya pesantren mesti ada masjid. Lalu kemudian yang ketiga kajian kitab kuning, ya kitab-kitab klasik ya, atau spesifik karena Indonesia itu adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab-kitab muktabarah itu yang dikaji. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah santri itu sendiri. Ada 5 instrumen itu. Jadi baru dikatakan 5 instrumen dasar ini kalau sudah terpenuhi, maka baru dikatakan sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren. Begitu. Nah, masing-masing peran dari 5 ini sangat urgen sekali. Taruhlah kita mulai dari pengasuh, dari kiai. Kiai itu sebagai pengasuh, sebagai prototipe, sebagai muallim, sebagai transiter, sebagai peletak dasar tren-tren ya. Kalau mungkin ada beberapa kajian tentang
tentang karakter itu, maka kiai sebagai prototipe dia menjadi uswah di situ. Jadi sebagai ada contoh. misalnya pembinaan karakter santri melalui keteladanan kiai. Jadi apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan kiai kan bisa ditiru oleh santri. Bukan bisa ditiru, santri cenderung meniru kiai karena kiai adalah sebagai prototipe di situ. Lalu yang kedua masjid. Masjid ini sistem pendidikan pesantren yang khas ya. Sebenarnya masa lalu itu masjid ini peran masjid sangat erat sekali dengan ilmu agama ya. Karena di masjid itu beribadah, di masjid itu mengkaji, di masjid itu juga berlangsung proses pembelajaran. Dan sampai hari ini di pesantren pun Masih identik seperti sekali, dan ini yang membedakan antara pesantren dengan sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan tradisional yang lain. Karena kalau masjid ini kan sebenarnya dikenal di seluruh dunia sebenarnya. Termasuk kalau sistem surau di Minangkabau itu nggak bisa dikatakan pesantren karena beda sekali. Mungkin sama dengan sistem yang ada di Ngaji masjid musola di surau. Lalu kemudian santri itu ini ada banyak perspektif ini kalau santri. Santri itu katanya berasal dari kata sastri. Sastri itu orang yang belajar ilmu kitab suci, orang-orang Hindu ya, mungkin Buddha itu disebut dengan sastri. Jadi kata santri itu diidentikan dengan itu. Kenapa? Karena juga pesantren walaupun dikenal abad 16, tapi abad-abad sebelumnya kan sudah ada istilah padepokan. Dan itu selalu menarik diri dari keramaian, dari pusat ibu kota, dari apa pokoknya. Jadi ada yang namanya padepokan itu mesti di gunung-gunung. Dari perspektif sejarah itu memang agak identik. Jadi masa lalu itu orang kalau mendirikan padepokan dia mesti di gunung-gunung supaya santrinya atau muridnya konsentrasi penuh gitu kan. Begitu juga pesantren ternyata. Pesantren itu rata-rata taruhlah hari ini yang ada di Palengaan, di Begaden, bukan desa pada saat atau mungkin gunung pada saat masa pemerintahan kolonialisme ya Belanda waktu itu. Jadi memang selalu posisi pesantren itu dia melawan dengan imperialisme ini, dengan penjajahan itu. Hampir seluruh yang yang mengomandani untuk meraih kemerdekaan itu adalah orang-orang pesantren, terutama di situ kiai. Saya kira itu ya. Jadi ada pondok, ada kiai, ada masjid. Nah yang terakhir ada santri ya. Yang terakhir itu adalah kajian kitab kuning. Tadi ya sudah disebut. Kajian kitab kuning ini karena memang di Indonesia itu mayoritas bermadhab syafi'iyah gitu ya. Jadi yang dikaji itu kalau dulu itu adalah kitab-kitab klasik yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Itu yang menjadi pembelajaran formal di pesantren. Masa lalu ya. Saya kira itu sementara. Ini Ustaz, menarik ya Ustaz. Jadi kalau santri ini kan tantangannya hari ini, dulu mungkin orang menganggapnya bagaimana kemudian memberikan pencerahan kepada orang-orang yang kemudian masih muncul di jiwanya itu seperti dalam dirinya pesantren itu masih aku mau pendidikannya tertinggal itu bagaimana Ustaz? Ini mungkin bahwa berikan pencerahan bagi mereka yang masih beranggapan seperti itu. Bahkan ada yang kemudian enggan untuk masuk sekolah di pesantren karena lebih maju di luar gitu Ustaz. Jadi pesantren dengan tadi ya, kalau yang setelah ditarik ke sini ini kan pesantren sudah menawarkan bahkan ke pemerintah atau ke bangsa ini tentang tentang prinsip atau konsep atau pola pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan dan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan umum. Jadi disitulah kemudian lahir apa yang disebut dengan istilah integrated kurikulum atau integrated keilmuan gitu ya. Jadi tidak pilih-pilih agama, keagamaan atau umum, itu semua dianggap sama dan diajarkan. Dan pesantren hari ini begitu. Jadi bahkan yang terkenal
akhir-akhir ini kan ya kalau sekarang sudah mulai redup ya, seperti full di school kan itu niru-niru itu ya pesantren, dianggap sistem pesantren itu. Dan bahkan sekarang kalau sekolah-sekolah seperti misalnya dalam rangka memadukan ini, mengintegrasikan keilmuan agama dan umum ini, ada banyak perguruan tinggi yang kemudian dia menyusun proposalnya. Seperti taruhlah contoh misalnya di UIN Malang ya. UIN Malang itu dikenal dengan pohon ilmu. Pak Imam Suprayogo itu pohon ilmu. Lalu kalau di UIN Sunan Ampel itu disebut dengan Twin Tower. Twin Tower, keilmuan ini, dua tower itu sama-sama gitu ya. Lalu kemudian yang di Yogyakarta itu di UIN Yogyakarta itu dengan jaring laba-laba. Nah, masing-masing universitas ini, universitas Islam maksudnya, berupaya untuk itu, untuk mensinergikannya, mengkonvergensikan gitu, dari beberapa ilmu pengetahuan agama dan umum itu, karena mereka juga sama dengan madrasah sanawi, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah. Di satu sisi 50-50, secara 50-50 kurikulumnya diterapkan antara agama dan umum, termasuk juga UIN itu gitu. Nah seperti itu. Jadi pesantren sudah pendidikan lembaga-lembaga kampusnya sudah meniru sistem pendidikan yang ada di pesantren ya. Bahkan hari ini dengan integrated kurikulum itu ya, dengan integrated kurikulum, keterpaduan antara ilmu kurikulum agama dan kurikulum umum, itu menjadi satu tren tersendiri masyarakat kita, bahwa diyakini sistem ini dapat mencetak anak didik dengan sistem dengan kemampuan yang komprehensif ya. Kemampuan yang tidak hanya mengetahui dan mampu bidang agama tapi juga bidang umum. Tidak hanya umum tapi juga agama gitu. Dua-duanya jalan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhir fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Saya kira itu sudah masuk ya, tidak hanya kalau dulu mungkin perspektif orang-orang yang menginginkan di pesantren itu kan banyak orang kampung ya. Iya. Tapi sekarang tidak sedikit dari orang-orang kota yang dulu terdahulu mereka dari orang tua, kakek itu tidak ada yang punya riwayat pernah di pesantren. Hari ini nyari sudah. Nah ini Ustaz, gimana? Ini kan ini era digital. Ini pesantren udah ikut jejak juga gitu Ustaz. Ini kan sudah era digital. Pesantren ikut jejak juga untuk kemudian mendigitalisasi pesantren gitu Ustaz. Ya, jadi dengan tadi kembali ke tentang integrated kurikulum itu ya, maka pesantren sebagai lembaga yang dulu hanya ansih mendidik dan menciptakan tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan keagamaan, gitu, ilmu-ilmu keagamaan saja. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Pesantren sudah sangat inklusif. Kurikulum saja yang ditawarkan ke pemerintah yang tidak mampu syariah sampai hari ini, ya masih belum mampu mengintegrasikan ini. Nah, justru usulannya dari pesantren. Mungkin juga yang UIN itu juga latar belakangnya pesantren, terutama yang UIN Malang kan. Iya. Itu kan dulu ada pesantren mahasiswanya. Iya. Meniru pesantren, sistem pesantren. Jadi kalau kalau dianggap tidak terintegrasi termasuk juga ke TI-nya, teknologi informasinya, saya kira sudah tidak begitu sekarang. Karena menjadi kewajiban dengan sistem pesantren dan sekolah, sistem pesantren dan madrasah. Karena madrasah itu ada kewajiban pembelajaran TIK. Iya, pembelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Iya, TIK ya. Itu sudah ada di pesantren-pesantren kan? Dengan mengadopsi satu sisi pesantren tetap dipertahankan, sisi lain madrasah dan sekolah itu jadi dua-duanya sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Bahkan tidak sedikit dari anak santri yang alumni itu dia mampu di IT-nya, bukan malah di keagamaannya. Iya, Ustaz. Begitu. Ustaz, bicara keunggulan pesantren misalnya, selain jadi integrasi keilmuan antara pendidikan agama dan umum, apalagi ada lagi yang keunggulan Ustaz dari pendidikan pesantren? Pesantren itu ya termasuk fungsi ya, karena fungsi pesantren sebagaimana yang diatur dengan undang-undang baru itu nomor 18 tahun 2019, nomor 18 tahun 2019
fungsi pesantren itu kan ada 3, ada fungsi dakwah, ada fungsi pendidikan, ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Ini yang sekarang sudah ya sebenarnya fungsi-fungsi itu sudah lama ya, diterapkan, cuma diwadahi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19 itu. Jadi dengan begitu maka fungsi-fungsi ini kalau maksimal ke masyarakat, maka peran pesantren sangat luar biasa di era global ini. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mau mondok Ustadz di pesantren Ustadz. Mungkin bisa disampaikan Ustadz. Ya, jadi persepsi yang sekarang sudah mulai dicerdaskan dengan paradigma masalah pesantren itu ya, sehingga ada banyak orang yang sudah menganggap pesantren sebagai lembaga yang prospektif justru, yang sangat menjanjikan karena dia menawarkan 2 konsep itu tadi, konsep keagamaan dan konsep umum ya. Jadi dua-duanya dikemas dengan apa yang disebut dengan integrated curriculum. Nah, dengan begitu insya Allah kita mudah-mudahan terutama yang sudah pernah alumni di Banyuanyar menyampaikan bahwa ya pendidikan pondok pesantren itu memang menurut saya lebih banyak cobaan psikisnya. Ya, jarang pernah saja sebenarnya. Soal dia harus mondok di mana sebenarnya dia kadang meletak pernah. Kan begitu logikanya. Nah, oleh karena itu maka teman-teman alumni insya Allah mudah-mudahan senantiasa mengajak apalagi keluarga gitu ya. Kalau tidak mengenyam pendidikan pesantren, menurut saya harus bergerak ya, itu tadi fungsi pemberdayaan masyarakatnya. Karena kalau ternyata dia memilih yang bukan itu, ya berarti kita yang ada di situ tidak berhasil gitu, teman-teman alumni dan sebagainya. Saya kira itu saran saya kepada para alumni terutama peradaban. Saya kebetulan di pendidikan itu ada di bidang di peradaban itu di bidang ketua bidang pendidikan. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin itu sahabat Yoma TV yang bisa disampaikan terkait sistem pendidikan pesantren. Akhir dari saya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.